Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Tia. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks fabel. Teks fabel ini adalah materi yang dipelajari di kelas 7 semester 2. Kompetensi dasar yang harus kalian kuasai pada pembelajaran kali ini adalah mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca atau didengar. Nah, tadi kalian sudah menyimak kompetensi dasarnya. Mari kita lanjut ke pembahasan materinya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang pertama pengertian teks fabel. Apa sih yang dimaksud dengan teks fabel? Teks fabel ini adalah sebuah cerita fiksi. Cerita fiksi adalah sebuah cerita yang tidak nyata, yang tokoh utamanya binatang dan berperilaku seperti manusia. Untuk teks fabel ini berbeda dengan teks-teks seperti cerpen, novel, itu berbeda. Apa yang membedakan? Membedakannya adalah kalau cerpen, novel, tokohnya adalah manusia, tetapi untuk teks fabel ini tokohnya adalah binatang. Akan tetapi binatang tersebut dapat berperilaku seperti manusia. Contohnya seperti apa? Bisa berbicara, bisa bergerak, ya. Baik anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang unsur intrinsik teks fabel. Yang pertama adalah tema. Ketika ditanyakan tema cerita, maka tentunya tema dengan judul berbeda. Kalau tema adalah gagasan pokok yang mendasari cerita. Ibu contohkan, misalkan ada sebuah teks fabel berjudul Kelinci dan Kura-kura. Maka temanya bukan kelinci dan kura-kura, tetapi inti dari cerita yang ada pada teks fabel tersebut. Berarti tentang apa? Kesombongan. Kemudian yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pemerannya, sedangkan penokohan adalah wataknya. Misalkan baik atau antagonis, jahat atau antagonis, dan juga ada tokoh yang sebagai penengah atau biasa disebut dengan tirtagonis atau tritagonis. Kemudian yang ketiga adalah latar. Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Contoh latar tempat misalkan di hutan, di kebun. Contoh latar waktu pagi hari, siang hari, dan latar suasana misalkan menegangkan dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan di dalam sebuah cerita. Langkah-langkah dalam menceritakan kembali teks fabel adalah yang pertama, membaca fabel secara berulang-ulang. Jadi jangan satu kali saja membacanya. Yang kedua, mencatat nama-nama tokoh yang ada dalam fabel tersebut. Yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang ada dalam fabel. Dan yang terakhir, menuliskan atau melisankan kembali fabel tersebut dengan bahasa sendiri.